Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Hamidayat. Dan di video kali ini saya akan membahas sekaligus mereview dua platform investasi yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu Bibit dan Ajaib. Nama aplikasinya yaitu Bibit dan Ajaib. Nah, di sini saya nggak akan ngajak kalian untuk ikut salah satu, tapi lebih ke sharing dari sharing dan menjelaskan terkait apa itu Bibit dan Ajaib, apa itu fitur-fitur yang dalamnya, terus kelebihan dan kekurangannya, dan cocoknya nih aplikasi kedua ini tuh untuk tipe orang yang seperti apa. Nah, sekarang saya akan membahasnya. Oke, kenapa sih kayak orang sekarang suka menggunakan aplikasi investasi? Nah, mungkin sebelum masuk ke Bibit dan Ajaibnya, saya akan membahas dulu sedikit terkait itu. Kayak kenapa sih sekarang orang pada menggunakan aplikasi investasi di handphone ataupun di smartphone-nya. Karena kalau dulu, kalau mau investasi reksadana atau saham, kita harus ke bank dulu atau ke sekuritas dulu. Terus juga dahulu itu ketika kita ingin berinvestasi itu mengisi formulir yang banyak, terus prosesnya lama dan sering ada pembayaran yang mungkin lumayan besar. Nah, sekarang kita ketika ingin investasi, kita hanya tinggal download aplikasinya, daftar secara online, lalu top up dari mobile banking atau e-wallet, terus juga bisa langsung beli produk investasi dari handphone sendiri. Nah, di sisi lain, harga barang makin naik tiap tahun. Kalau uang cuma ditaruh di tabungan biasa, bunganya sering kalah sama inflasi. Makanya sekarang orang itu mulai cari alternatif seperti reksadana, saham, obligasi, emas, SBN, dan sebagainya lewat aplikasi seperti Bibit dan Ajaib. Nah, di sini saya akan membahas sedikit terkait aplikasi yang pertama yaitu Bibit. Nah, apa sih Bibit itu? Bibit merupakan aplikasi investasi yang awalnya itu terkenal sebagai aplikasi reksadana dan sekarang sudah berkembang jadi bisa buat beli surat berharga negara atau SBN, terus obligasi FR dan saham lewat Bibit Plus. Lalu ada poin-poin penting juga terkait Bibit ini, di mana yang pertama itu Bibit merupakan agen penjual efek reksadana atau APERD yang mempunyai izin resmi dan diawasi oleh OJK. Lalu yang kedua itu bisa diakses lewat aplikasi Android atau iOS. Lalu yang ketiga fokusnya untuk membantu investor pemula agar bisa supaya mulai investasi tanpa harus pusing memilih satu-satu. Jadi secara konsep itu Bibit Bibit merupakan kayak kamu tinggal jawab beberapa pertanyaan lalu sistem yang bantu atur portofolionya. Nah, itu konsep Bibit kurang lebih seperti itu. Lalu ada beberapa fitur-fitur utama di Bibit ini di mana ada beberapa fitur kunci Bibit yang mungkin bisa saya jelaskan sekarang. Di mana yang pertama ada robo advisor atau profil resiko juga, di mana robo advisor ini yang ngebantu kita untuk memilih kombinasi reksadana berdasarkan umur, berdasarkan profil resiko, lalu tujuan keuangan. Dan ketika kamu isi kuesioner nanti itu, kalau kamu yang termasuk konservatif, akan diarahkan lebih banyak ke reksadana pasar uang. Kalau misalkan kamu tipe orang yang moderat, itu kamu akan diarahkan ke campuran pasar uang, pendapatan tetap, atau saham. Lalu kalau kamu tipe orang yang agresif, itu kamu akan diarahkan ke porsi saham yang lebih besar. Dan ini cocok untuk orang yang masih bingung, saya harus beli reksadana yang mana. Tuh. Lalu ada juga fitur minimum investasi kecil di mana di Bibit ini kamu bisa memulai investasi reksadana dari sekitar Rp10.000. Ya, ini bikin orang yang masih mahasiswa atau baru kerja itu bisa mulai untuk berinvestasi melewati aplikasi ini. Lalu fitur yang ketiga ada produk yang tersedia di mana lewat Bibit ini kamu bisa yang pertama membeli reksadana dari berbagai manajer investasi, lalu beli SBN retail dan obligasi negara, atau pemerintah kasih Bibit penghargaan sebagai salah satu mitra distribusi SBN.
Lalu yang ketiga, sekarang ada juga fitur Bibit Plus di mana untuk mengakses saham. Lalu yang fitur yang keempat, ada fitur top up yang secara online full gitu, di mana kita hanya daftar akun 100% online tanpa dokumen fisik, top up dan transaksi bisa lewat virtual account, bisa lewat transfer bank ataupun e-wallet tertentu. Lalu fitur selanjutnya itu ada tampilannya simple dan ada grafik portofolio, di mana di dashboard Bibit ini kamu bisa melihat total nilai atau portofolio, lalu bisa melihat profit atau loss-nya juga, lalu komposisi portofolio atau berapa persen di pasar uang, pendapatan tetap atau saham, lalu bisa ngecek juga history transaksi. Nah, mungkin fitur-fiturnya seperti itu kurang lebih. Nah, ini karena saya belum login ya, mungkin kita bisa lihat tampilan kasarnya di web sebelum login ya. Nah, dari sini ada investasi, ada bisnis, ada Bibit Plus, ada blog, ada FAQ, ada karir. Di mana di investasi ini juga ada berbagai macam investasi, ada reksadana, SBN, obligasi, dan saham yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu eh, Bibit ini juga memiliki beberapa kelebihan yang diantaranya tuh cocok untuk pemula. Yang pertama, di mana Bibit ini memiliki tampilan yang simple, terus fitur robot advisor yang membantu orang untuk mungkin orang tersebut belum paham analisis. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Bibit, di mana ini cocok banget untuk pemula. Lalu yang kedua, diversifikasi itu gampang karena dalam satu kali beli reksadana, uang kamu itu sudah otomatis disebar ke banyak aset, tergantung produk yang dipilih. Lalu kelebihan yang ketiga itu minimum investasinya rendah, di mana mulai dari 10 ribuan, jadi entry barrier-nya itu rendah. Lalu yang keempat, diawasi oleh OJK, di mana Bibit punya izin APRD resmi dan diawasi OJK dari sisi legalitas jelas. Lalu kekurangannya yang perlu diperhatikan di Bibit ini ada beberapa catatan, di mana yang pertama itu user cenderung ikut rekomendasi karena tergantung mungkin ya, bergantung pada robot advisor, di mana banyak orang jadi kayak pengen terima beresnya, kurang belajar baca sendiri faktanya. Jadi terlalu bergantung lah. Lalu yang kedua, tetap ada resiko pasar karena walaupun reksadana dikelola oleh manajer investasi, nilai portofolio itu bisa turun kalau pasar lagi jelek. Jadi ini bukan tabungan yang pasti untung, selalu untung. Itu enggak. Lalu yang ketiga, kekurangannya itu biaya reksadana. Karena di balik layar tetap itu ada biaya manajer investasi dan lain-lain. Walaupun tidak selalu kelihatan di depan tapi berpengaruh ke hasil. Nah, mungkin kurang lebih dari penjelasan aplikasi Bibit itu ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita pindah ke Ajaib. Nah, di sini saya juga belum download ya aplikasi Ajaib ini atau belum login juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurang lebih mengenai aplikasi dari Ajaib ini ya, teman-teman. Nah, mungkin banyak orang-orang bertanya itu kayak aplikasi Ajaib ini tuh apa bedanya dengan Bibit yang tadi? Kurang lebih sama, tapi mungkin ya pasti ada perbedaan lah di antara satu dan kedua. Ajaib itu merupakan aplikasi investasi yang bisa dipakai untuk saham Indonesia, reksadana, obligasi, saham Amerika, sampai aset kripto di ekosistem Ajaib. Ajaib juga sudah ada izinnya dan diawasi oleh OJK juga. Lalu terintegrasi dengan Bursa Efek Indonesia untuk transaksi saham. Jadi, Ajaib ini lebih ke arah aplikasi sekuritas online yang dipakai buat investasi dan trading saham plus produk lainnya. Nah, di Ajaib ini juga memiliki beberapa fitur-fitur utama, di mana yang pertama itu ada buka akun saham itu 100% online juga sama dengan Bibit yang tadi. Itu untuk buka akun itu 100% online ya teman-teman. Jadi untuk investasi saham di Ajaib, pengguna cukup investasi.
isi data pribadi di aplikasi, lalu yang kedua, verifikasi sesuai regulasi, selanjutnya akun akan diaktifasi secara online, lalu selanjutnya memiliki RDN atau rekening dana nasabah untuk transaksi saham. Lalu fitur selanjutnya, produk investasi lengkap, di mana satu aplikasi ini itu bisa dipakai untuk membeli saham Indonesia, membeli reksadana, akses saham ke luar negeri, lalu investasi obligasi, bahkan aset kripto tertentu. Lalu selanjutnya, fitur selanjutnya itu fitur analisis dan screener saham, di mana Ajaib ini memiliki fitur yang pertama itu untuk strategi saham, itu mengelompokkan saham berdasarkan indikator keuangan atau ROE, ROA, MPF, valuasi, terus PBV dan lain-lain. Lalu ada koleksi saham di mana ini merupakan list saham berdasarkan tema tertentu, jadi memudahkan filter saham yang sesuai kategori. Nah, ini tuh ngebantu banget untuk pengguna yang baru mau terjun di dunia investasi seperti di aplikasi Ajib ini, yang mau belajar analisis juga tanpa harus nyari data manual satu-satu. Lalu fitur selanjutnya ada fitur notifikasi dan fitur trading, di mana fitur notifikasi ini seperti price alert, di mana itu ngasih notifikasi kalau harga saham sudah menyentuh level yang kita mau. Lalu ada stop loss and take profit. Ini membuat membatasi kerugian atau kunci keuntungan secara otomatis. Jadi nggak manual gitu. Lalu ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Jaib, di mana yang pertama itu satu aplikasi memiliki banyak instrumen, karena dari saham sampai reksadana dan kripto semuanya sudah ada di satu tempat. Selanjutnya itu ramah ramah untuk pemula, tapi fitur itu juga cukup lengkap, di mana banyak orang menilai Jaib ini cukup mudah dipahami, sekaligus menyediakan fitur analisis data dasar. Lalu deposit awal rendah, karena banyak promo dan ketentuan minimal deposit yang relatif rendah untuk memulai investasi. Lalu juga ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Ajaib ini, di mana yang pertama itu resiko fluktuasi saham yang lebih tinggi, karena kalau fokus di saham itu pergerakannya bisa naik turun tajam, jadi kita harus siap mental dan memiliki strategi juga. Lalu yang kedua butuh belajar lebih dalam lagi, kita butuh menganalisis lebih jauh lagi untuk kita menggunakan aplikasi Ajaib ini, karena dibanding reksadana, untuk kita memilih saham itu kita membutuhkan belajar membaca laporan keuangan, lalu lihat grafik harga, lalu perhatikan berita dan sentimen. Lalu kekurangan yang selanjutnya, potensi overtrading, karena aplikasinya itu enak digunakan. Kadang orang jadi terlalu sering ngejual beli, yang akhirnya fee menjadi menambah dan keputusan kadang emosional. Nah, ini merupakan eh, tampilan dari website Ajaib ya. Ini kurang lebih sama dari bibit yang tadi di sini tuh. Ada penjelasan produk, profil risiko, tingkat imbal hasil, lalu peluang hasil di pasar. Tuh ada produknya, ada saham, reksadana, stock back, aset kripto, saham AS, IPO. Lalu ada biayanya, lalu ada belajar untuk Ajaib ini, terus tentang dari Ajaib ini. Tuh ada berita-berita di sini merupakan eh tampilan dari Ajaib yang tadi. Nah, oke. Mungkin untuk kalau perbandingan bibit dengan Ajaib ya, dari sisi jenis produk utama itu bibit awalnya fokus reksadana, tambah SBN, obligasi, dan sekarang ada akses saham. Mungkin lebih ke investasi yang dikelola manajer investasi, tapi kalau Ajaib itu kuat di saham dan instrumen pasar modal lain, plus ada reksadana dan kripto, jadi cocok buat yang mau lebih aktif. Kalau dari sisi resiko, bibit itu kalau kita fokusnya di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, itu cocok untuk yang memiliki untuk yang mencari resiko itu lebih rendah. Tetap ada risiko, tapi pergerakannya biasanya nggak segila saham harian. Lalu kalau Ajaib, untuk resikonya itu kalau kita fokus saham, fluktuasinya jelas lebih lancar. Lalu tapi potensi jual lebih tinggi, tapi resiko ruginya juga lebih tinggi. Nah, dari sisi kemudahan, kalau bibit itu tinggal isi profil resiko, terus diarahin ke produk yang sesuai. Cocok banget untuk pemula juga, jadi kalau misalkan pengen set and forget. Lalu kalau Ajaib itu lebih banyak menu seperti order book, chart, indikator,
terus juga butuh waktu adaptasi. Tapi kalau misalkan sudah paham, mungkin kita bisa lebih fleksibel. Oke, mungkin kurang lebih dari kedua aplikasi itu yang sudah saya jelaskan mengenai apa perbedaannya, terus apa itu aplikasi tersebut dari satu persatu yang lain, mungkin kurang lebih dari saya seperti itu. Ya, terima kasih sudah nonton sampai habis. Ya, Mas Hidayat. Saya pamit undur diri. Terima kasih.